Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tips atau pesan kepada orang tua sesuai dengan banyaknya yang bertanya kepada saya tentang bagaimana tips supaya anak betah di pondok. Sesuai dengan pengalaman saya yang pernah mondok, kemudian pernah juga menjadi pembina asrama. Tips yang pertama yang harus diperhatikan untuk orang tua adalah harus ikhlas. Jadi yang pertama, orang tua harus ikhlas, ridho memondokkan atau mesantrenkan orang tua, memesantrenkan yang anaknya. Jadi jangan setengah hati, harus full lillahi ta'ala. Tujuannya yaitu untuk menuntut ilmu. Jadi kalau misalkan masih setengah hati, biasanya nanti akan ada pengaruh tersendiri terhadap anaknya. Tips yang kedua yaitu jangan terlalu dipikirkan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa jangan terlalu banyak dipikirkan? Yaitu kalaupun misalkan kita sebagai orang tua, ya wajar saja mungkin, apalagi yang pertama kali memondokkan atau mesantrenkan anaknya, itu pasti menjadi pikiran. Biasanya di rumah ada anaknya misalkan, atau misalkan tidur suka dibangunin, suka belajar bersama atau bermain gitu. Dalam kesempatan ini dia misalkan pergi untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu di pondok pesantren. Nah, biasanya jangan terlalu dipikirkan karena biasanya juga akan ada ikatan batin gitu ya, khususnya nanti juga akan menjadi pikiran juga kepada anaknya. Yang ketiga, tipsnya lebih baik kita doakan selalu yang terbaik untuk anak kita yang sedang mondok. Setiap kali mungkin kita teringat terhadap anak kita doakan yang terbaik. Setiap kali sholat kita doakan, setiap kali kita ingat, maka fokuskan untuk mengalihkannya kepada pekerjaan. Itu biasanya apalagi orang tua, ya orang tua wajar aja misalkan masih memikirkan, doakan yang terbaik, doakan semoga anaknya menjadi anak yang berguna, dimudahkan dalam belajarnya, dijadikan anak yang soleh, yang taat kepada orang tua, dan doakan juga mungkin terhadap lembaga tersebut, guru-gurunya diberikan kemudahan dalam mengajar anaknya sehingga anak tersebut juga merasa betah gitu. Itu sesuai dengan pengalaman. Yang keempatnya, yang selanjutnya, tips agar betah kita sebagai orang tua, yang keempatnya, berikan kebutuhan daripada anak kita. Misalkan kebutuhan baju, kebutuhan buku untuk belajar, sarung, kebutuhan jajan misalkan, atau kebutuhan media pembelajaran dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam kebutuhan ini kita juga sebagai orang tua harus membatasi, ya, tidak seharusnya apa yang diinginkan
yang sedang mondok kita kabulkan semuanya, enggak, karena di pondok juga memiliki aturan tersendiri. Jangan dijadikan sebagai raja lah, karena ya anak kita juga di pondok itu apa ya bahasanya, belajar berdisiplin lah. Ada aturan tersendiri. Mungkin kita bisa bertanya kepada pembina asramanya, pembimbing pondoknya, mungkin apa aja yang dibutuhkan oleh anak kita, dari mulai media pembelajaran, baju, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus diperhatikan, kebutuhan anak, kebutuhan belajar, makan, dan lain sebagainya. Untuk utama jajan, keuangan mungkin ya, ataupun untuk pembelajaran dan lain sebagainya, baju, pakaian, yang seperti itu adalah merupakan kebutuhan daripada anak-anak kita. Lalu yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima ya. Apa ya? Yang kelima mungkin jangan pernah bertanya ini kepada orang tua. Jangan pernah bertanya kepada anak yang pertama, gimana, betah nggak? Nah itu biasanya. Yang namanya di pondok biasanya nggak, ya betah nggak betah gitu. Tapi karena emang kita belajar untuk menuntut ilmu, ya kalau dipilih betah nggak betah, ya betah di rumah lah. Di rumah bisa main bebas dan lain sebagainya. Sementara di pondok kita diajarkan bangun tepat waktu, ke masjid tepat waktu, sholat tepat waktu, belajar tepat waktu, dan lain sebagainya. Ya kalau ditanya betah nggak betah, ya betah di rumah lah. Maka jangan ditanyakan seperti itu. Yang kedua, jangan bertanya tentang makannya gimana, enak nggak. Sesuai dengan pengalaman, makan di pondoknya enak nggak enak lah. Nikmat yang paling penting adalah ya anak-anak kita di pondok itu diberikan makan sesuai dengan jadwal tersendiri. Ada bentuk sayuran, makanan lauk asin, misalkan sambal, dan lain sebagainya gitu. Kalau ditanya enak gak enak, ya mungkin anak kita di rumah mungkin makanannya pizza, chicken, misalkan tetop, dan lain sebagainya. Tapi di pondok kita juga diatur. Kalau ditanya makanya enak gak, ya tentu saja enakan di rumah, tapi diajarkan bagaimana anak kita berdisiplin. Terus jangan tanyakan gimana tidurnya, enak gak, nyenyak gak gitu. Ya kalau ditanyakan ya enak di rumah, tidurnya mungkin bisa menggunakan sleeping bed, kasurnya juga nyaman, gak berisik. Kalau di pondok juga ya mungkin karena banyak sama teman-teman, ada yang ngorok, ada yang berisik, kasurnya juga mungkin yang gak terlalu tinggi, ya ada yang kasur lantai, dan lain sebagainya. Ya itu adalah merupakan pendidikan yang kita bisa dapatkan di mana, di pondok lah. Di pondok itu ya lumayan lumayan disiplin ya. Termasuk juga saya dulu kasurnya kasur lantai gitu yang tipis, lumayan. Nah mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin yang paling penting adalah yang terakhir, ketika orang tua memiliki permasalahan, orang tua memiliki keluhan, misalkan lagi gak punya uang, lagi gak punya pekerjaan, atau lagi gak ada rezeki, mungkin itu juga akan menjadi beban. Mungkin jangan sampai anak kita yang sedang mondok itu juga jangan sampai tahu. Itu aja mungkin. Jadi akan menjadi pikiran juga buat anak, beban, mungkin orang tua saya lagi gak punya uang. Mungkin ya kita di depan anak mungkin tetap dengan senyum, memberikan yang terbaik, memberikan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang emang benar-benar kebutuhan lah gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya, tips khusus untuk orang tua mungkin yang sedang memondokkan atau mau memondokkan anaknya di pesantren, sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Seperti itu. Yang paling penting adalah senantiasa ikhlas mendoakan anak-anak kita yang sedang mondok, berjuang, dididik, dilatih, diajarkan, dan sebagainya, agar menjadi anak yang soleh, tentunya menjadi anak kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.